atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Shalom warga kerajaan, kita bersyukur memasuki daripada tahun 2024 ini. Kalau kita ada, itu semua karena anugerah, kuasa, kasih daripada penyertaan Tuhan. Saya mau mengucapkan daripada seluruh semua warga kerajaan yang menyaksikan daripada Voice of Victory ini, dimanapun warga kerajaan berada, saya mau katakan Happy New Year, Merry Christmas. Karena ini adalah satu tahun yang sangat luar biasa yang Tuhan mau buat di dalam kehidupan kita semuanya. Saudara, sesuai dengan tahun daripada 2024, firman Tuhan berbicara yaitu mengenai the year of kingdom influence, yang berbicara mengenai pengaruh kerajaan dengan tema yaitu generasi pilihan. Saudara, hari-hari ini harusnya kita exciting, kita bersemangat, kita bergairah buat tuntunan dan janji Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita akan buka dalam satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Saudara, di dalam tahun ini Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Tema daripada firman Tuhan berbicara kita adalah generasi pilihan. Kata pilihan itu tidak semua orang. Ada banyak orang yang dipanggil, ada banyak orang yang mungkin masuk ke dalam satu rencana Tuhan, tapi hanya sedikit daripada orang yang akan masuk di dalam satu kehendak rencana Tuhan di dalam tahun 2024 ini, dalam awal daripada bulan Januari ini, saudara. Nah, saya mengharapkan daripada seluruh warga kerajaan, jadilah orang-orang yang dipilih di antara sekian banyak orang. Saudara, orang-orang yang masuk dalam hitungan dan bilangan daripada rencana Tuhan yang besar ini dalam kehidupan kita. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9, dia jelas berbicara Tuhan sedang memilih orang-orang yang khusus di antara semuanya. Kata khusus berarti tidak semua orang. Jadi orang-orang yang sudah diseleksi, orang yang benar-benar kehidupannya sungguh-sungguh dia mau mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan daripada kita untuk mengikut kehendak Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 dia jelas berbicara pilihan, generasi pilihan. Nah, saudara, kita lihat dikatakan begini, bangsa yang terpilih. Kalau kita berbicara mengenai bangsa, kita ingat tentang Israel. Di antara sekian semua bangsa, hanya Israel yang menjadi umat pilihan daripada Tuhan. Kenapa, saudara? Bangsa Israel dipilih dibandingkan dengan lain. Apakah bangsa Israel tidak mempunyai suatu kelemahan, bahkan kehidupannya lebih baik daripada yang lain? Tidak. Karena bangsa Israel dipilih karena berdasarkan ada perjanjian covenant yang Tuhan buat di dalam kehidupan daripada bangsa Israel melalui pemimpin-pemimpin hamba-hamba Tuhan yang memimpin daripada umatnya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita dipilih, itu karena Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata yang telah mati bagi kita, yang telah menebus kehidupan kita, bahkan yang telah turun dari dunia. Dia menyelamatkan kita untuk apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang masuk dalam rencana Tuhan yang besar ini, saudara. Yang kedua, dia berkata kita adalah imamat yang rajani. Apa arti imamat yang rajani? Alkitab berkata di dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama, dia berkata gini, kata imam itu adalah orang-orang yang memperdamaikan umat Tuhan, tidak sembarang orang. Nah, di dalam perjanjian baru ini Tuhan berkata gini, kita akan menjadi pendamai bagi dunia ini. Kita akan memperdamaikan dunia ini, kita akan memperdamaikan orang-orang berdosa, kita akan memperdamaikan keluarga-keluarga, kita akan memperdamaikan orang-orang yang sedang menghadapi masalah yang dirundung dengan kegelapan dan ikatan perbudakan dosa. Dia berkata kita akan memperdamaikan dia sehingga dia mengalami kasih Tuhan, mengalami keselamatan, mengalami penebusan dan pengampunan, sehingga dari gelap dia akan keluar menjadi terang yang ajaib. Karena kebenaran itu dan terang itu ada dalam kehidupan saudara dan saya hari ini. Yang ketiga, dia berkata bangsa yang kudus. Saudara akan dipisahkan. Di tahun 2024 saudara akan dipisahkan, saudara akan dimurnikan lebih lagi. Semakin hari, semakin saudara mengerti kehendak rencana Tuhan dan jalannya. Nah, waktu dipisahkan itu tidak enak, saudara. Akan banyak orang menjauhi saudara. Akan banyak orang berkata, kenapa kita harus hidup menjadi orang yang sok rohani?
Saudara jangan khawatir, karena Alkitab berkata gini, kenapa kita dipisahkan? Karena Dia mau supaya kita jangan terkamiri dengan segala macam dosa, kehidupan dunia, tawaran dunia yang membuat kita tidak masuk dan menggenapi rencana Tuhan. Dia mau saudara supaya saudara dikuduskan, supaya apa yang difirmankan dalam kehidupan kita itu menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara dan saya semuanya. Nah, saya mengharapkan kekudusan ini bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus. Ada firman Tuhan yang berjalan bersama kita dan tinggal di dalam kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya karena setiap orang yang sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, dia akan disanggupkan untuk hidup dalam kekudusan Tuhan. Yang terakhir, Tuhan berkata gini, kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Kata umat kepunyaan Tuhan artinya kita ini miliknya Tuhan. Dan Dia ingin miliknya Tuhan itu memberitakan kebenaran, memberitakan Injil Kerajaan Allah dimanapun saudara berada, supaya hidup saudara menjadi dampak, menjadi pengaruh buat dunia ini. Saudara bukan karena saudara, tapi karena ada Roh Kudus dan firman dalam kehidupan saudara. Nah, hari-hari ini saya mau sampaikan, beritakan Injil Kerajaan Allah. Doakan orang yang sakit, orang yang terikat, orang yang menghadapi masalah, orang yang sedang menghadapi segala macam keputusasaan. Percaya, kuasa itu ada dalam kehidupan saudara. Dan apa yang saudara lepaskan di bumi itu akan terlepas di surga. Dan apa yang saudara katakan itu akan terjadi di surga. Nah, hari ini saya mau sampaikan, mari kita bersemangat memasuki tahun daripada 2024, bahwa pengaruh kerajaan itu ada dalam kehidupan daripada warga kerajaan dimanapun saudara berada. Percaya, Immanuel, Allah beserta kita. Dan Yesus yang kita sembah, Dia adalah Yesus yang hidup, yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.